Waktunya katakan goodbye kepada teman model seperti ini. Kalau kamu tahu, di dunia ini ada dua tipe orang teman. Yang pertama adalah dia yang membantu kamu untuk berkembang, dan yang kedua adalah yang mesti kamu waspadai, mereka yang berniat untuk menjatuhkanmu, yang secara nggak langsung, secara perlahan bisa menjatuhkanmu, meskipun kamu nggak sadar kamu sedang dijatuhkan sama mereka. Oleh karena itu pada video kali ini aku akan bahas terutama yang kedua ini yang bisa membuat kamu jatuh sehingga kamu bisa secara nggak langsung kehilangan dirimu sendiri dan kamu terbawa oleh mereka dan kamu nggak menjadi dirimu sendiri. Dan juga tanda-tanda ini harus kamu waspadai sehingga kamu nggak menjadi teman yang toksik bagi teman kamu karena kamu juga teman dari mereka. Langsung aja tanpa basa-basi, tipe yang pertama yang mesti kamu perhatikan adalah langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke poin yang pertama. Teman yang harus kamu hindari adalah mereka yang selalu mengajak kamu kepada kemaksiatan. Lagi-lagi karena aku basicnya dari pondok pesantren, maka ini aku sangat menekankan banget dan ini ada banyak dari kita, ada banyak dari teman-teman kita yang mungkin selalu mengajak kita kepada kemaksiatan. Dan dikit-dikit, ayo nggak usah kamu lakukan sholat, tinggalkan sholat ataupun semacamnya, ataupun kemaksiatan lain yang mana ini sangat berdampak buruk banget sama diri kamu karena teman-teman ini yang harus kita waspadai. Kenapa mesti kita waspadai? Karena teman yang model ini bukan hanya bisa membuat kita buruk di dunia ini, tapi juga bisa efeknya itu sampai ke akhirat, buntutnya itu sampai di akhirat kelak, yang mana kita berpotensi untuk dimasukkan ke dalam neraka na'udzubillah min dzalik, yang mana bukan karena kemauan kita, karena teman kita yang mengajak ke sana, teman kita yang menyeret ke sana. Contohnya seperti apa? Ya sesimpel tadi, ketika waktu azan bukannya ngajak kepada sholat, malah kita dibawa untuk secara nggak langsung, ayo kita tinggalkan sholat kita. Teman yang ngajarin kita untuk mencuri katakan ataupun kita bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang diharumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu banget itu aku pernah banget nih ketika SMP apa SD itu kalau nggak salah. Aku punya teman yang mana dia itu sangat berpotensi untuk membawa aku kepada kemaksiatan tadi, yang mana teman yang tadi malah ngajakin aku jangan sholat, tetap kita bermain game aja, kita lupakan sholat tersebut. Yang hasilnya apa? Yang hasilnya ketika kita lama-kelamaan kita yang tersebut yang terjadi ya kita akan jauh dari rahmat Allah, kita akan jauh dari surga dan malah kita mendekat kepada neraka, yang mana kita pasti nggak ada yang mau masuk ke dalam neraka tersebut. Dan juga kalau teman-teman tahu, kan sudah ramai nih beredar di masyarakat ataupun di kita sering mendengarnya bahwa kamu itu adalah hasil dari 5 orang terdekat kamu. Kalau 5 orang terdekat kamu adalah orang-orang yang baik, insya Allah kamu akan tertular baiknya. Dan juga sebaliknya, kalau 5 orang terdekat kamu adalah orang-orang yang itu berdampak buruk, maka kamu akan gampang untuk terseret kepadanya, dan ini harus kita hindari banget. Maka dari itu, poin yang pertama yang mesti kamu hindari adalah teman yang mengajak kamu kepada kemaksiatan. Ini bukan berlaku buat teman kamu doang, tapi ini juga berlaku buat kamu sendiri. Kamu kalau misalkan selalu mengajak teman-temanmu kepada kemaksiatan, maka yang terjadi adalah teman-temanmu akan berpotensi untuk meninggalkan kamu karena kamu selalu mengajak kepada kemaksiatan. Maka dari itu, aku ingatin lagi, teman-teman yang modelan seperti ini mesti banget kita hindari dan kita jauhi. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang mesti kamu hindari adalah mereka yang selalu menjatuhkan kamu dan bukan mereka yang selalu mensupport kamu. Ketika kamu ada karya katakan, ketika kamu bikin suatu skill, ketika kamu meningkatkan suatu skill, nah si teman ini, si fulan ini bukanlah mensupport kamu untuk meningkatkan skill yang tadi, mereka malah menjatuhkan kamu yang berpikir bahwa dan mengatakan bahwa percuma kamu nguasain skill itu, nggak akan ada hasilnya, nggak akan ada yang bisa kamu dapatkan dari skill yang kamu pelajari. Ini yang bisa berpotensi untuk kita tinggalkan. Kenapa? Ini efeknya sangat ngerti kan, ketika kita lagi semangat-semangatnya, dia ini bukan mensupport kita, dia ini bukan memihak ke kita, dia bukan memotivasi kita untuk wah karyamu gokil banget, wah karyamu keren banget. Aku yakin lama-kelamaan kamu ketika berkarya seperti ini, kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa, kamu akan menghasilkan hasil yang kamu inginkan atau bahkan melebihi ekspektasi yang kamu harapkan. Bukan seperti itu, mereka ini justru sebaliknya yang selalu ngerendahin kita, yang selalu mengedekin kamu dan semacamnya.
Kamu mungkin pernah ketika lagi di sekolah ataupun lagi di kuliah akan ada beberapa teman kamu yang model seperti ini, dan inilah yang harus kamu tinggalkan. Lebih baik kamu menyendiri, lebih baik kamu cari teman yang lebih oke lagi, yang mana itu lebih bisa membuat kamu lebih berkembang lagi dan lebih menjadi diri kamu sendiri, bukan menjadi orang yang selalu dijatuhkan sama orang lain. Lagi-lagi, ini bukan berlaku sebagai orang lain, tapi kamu juga mesti introspeksi diri. Kamu juga mesti introspeksi diri. Kamu kalau bisa jangan suka ngeledekin sama orang-orang yang tadi. Nggak usah ngeledekin teman-teman kamu yang lagi berkarya. Katakan, ketika kamu melakukan itu, hal yang terjadi adalah kamu akan berpotensi untuk ditinggalkan juga. Maka dari itu, ketika kita memiliki teman yang lagi berkarya, lagi merintis karir, lagi meningkatkan dirinya, ya paling nggak kita kasih semangat ke mereka sehingga mereka ngerasa, oh perjuangan aku ini nggak sia-sia, ada loh orang yang memperhatikan aku dan semisalnya. Itu poin yang kedua yang mesti kamu hindari adalah mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kamu dan bukan orang yang mensupport kamu. Kalau kamu ada gak teman kayak gitu? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Dan yang ketiga, teman yang mesti kamu hindari dan kamu katakan goodbye kepadanya adalah mereka yang kerjaannya selalu gosip. Maksudnya apa? Ketika kita lagi ngobrol, kita lagi ngumpul di kafe ataupun dimanapun itu, di warkop dan semisalnya, pasti ada beberapa tim nih. Ada orang-orang yang selalu mengobrolkan hal-hal yang bermanfaat seperti, oh bisnis ini bisa kita tiru, oh si itu tuh dia bisa mendapatkan hal itu karena beberapa sebab A, B, C, D dan semisalnya. Dan kubu yang lain adalah mereka yang ketika ngobrol, yang ketika bergosip, mereka yang ngobrol, ngumpul di kafe dan semisalnya, mereka yang isinya itu obrolannya adalah gosip. Lu tahu nggak? Ini nih udah ngelakuin ini itu tuh buruk banget. Coba deh kamu perhatikan, jangan deketin dia dan semacamnya. Kamu pasti pernah merasakan bahwa ketika ada orang di sekumpulan di kafe yang isinya ada loh seperti itu, mereka yang ngomongin tentang masa depan, mereka yang ngomongin tentang karir, karya dan semisalnya, dan juga ada loh mereka yang mengatakan bahwa gosip, isinya gosip, dan ini kan juga didukung sama Islam, yang mana ketika kita ngomongin keburukan teman kita ataupun kita gibah kepada teman kita, sama aja kita memakan bangkai orang tersebut kan. Itu tuh teman ketiga yang mesti kita hindari, yang mesti kita jauhi adalah mereka yang ketika ngumpul, yang ngobrol isinya cuma gosip, bukan yang bisa mengembangkan diri kita, bukan yang mengupgrade diri kita lebih baik di masa depan ataupun sekarang ini. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yang mesti kamu hindari adalah mereka yang nggak pernah mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. 3 kata ini simple, tapi ini bisa menunjukkan adab mereka ataupun yang menunjukkan bahwa kita tuh dihargai, kita tuh ada effortnya dan dia itu punya adabnya. Ini kan simple. Terima kasih ketika mereka dibantu, maaf ketika mereka berbuat salah, dan tolong ketika dia meminta tolong. Ini mungkin ada diajarkan di sekolah bahwa kata-kata ini mesti kita ucapkan, bahkan dari kecil kita sudah diajarkan ketika kita meminta tolong kita ucapkan tolong, ketika kita dibantu kita ucapkan terima kasih, ketika kita berbuat salah kita ucapkan maaf. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa ini, mungkin kata-kata ini ada yang melupakannya karena gengsi katakan ataupun karena nggak enakan ataupun apapun itu. Tapi 3 kata ini harus kita ucapkan kepada teman kita, karena orang yang diucapkan 3 kata ini sangat merasa terbantu, sangat merasa dihargai, dan sangat bisa membuat mereka yang dikatakan itu tersenyum kembali. Dan kamu juga pasti pernah merasakan ketika kamu dikatakan 3 kata ini, ketika kamu dibantu, kamu diucapkan terima kasih, ketika kamu disalahkan namun kamu dikatakan maaf sama mereka, dan ketika mereka minta tolong ke kamu itu mereka mengucapkan tolong. Itu kan kamu akan lebih gampang untuk tersenyum daripada mereka yang tidak mengatakan 3 kata tersebut. Nah itu tuh 4 tips ataupun 4 hal yang mesti kita waspadai juga, dan juga 4 hal tersebut yang mesti kita tinggalkan kepada teman-teman kita yang memiliki 4 karakter tadi. Dan lagi-lagi 4 ini harus kamu hindari. Kenapa? Ini bukan juga berlaku kepada mereka, tapi berlaku kepada kamu, karena kita sama-sama makhluk sosial. Kita sama-sama teman yang mana kita saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kamu ada tips lain gak nih supaya kamu bisa menjadi teman yang baik bagi temanmu? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Sekian
Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye bye, kita ketemu lagi di konten selanjutnya.